Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldera atau biasa dipanggil Abang Ale. Dan kali ini saya akan menjelaskan codingan dari dosen saya sendiri, dengan tambahan saya untuk kerjaan saya, yaitu membuat switch case dalam Python. Nah, switch case sendiri itu dulu saya belajar itu terdapat dalam bahasa C. Ya, ada switch, terus ada case 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan untuk di Pythonnya sendiri itu berbeda gitu. Dengan itu saya akan jelaskan dari awal codingan gitu. Apa maksud dari codingan di sini? Dari yang pertama itu di sini terdapat from random. Nah, di sini itu jadi di dalam random itu ini tuh untuk mengimport random. Nah, random itu terdapat banyak macam-macam gitu. Bisa menghitung angka, bisa menghitung huruf, bisa menghitung apalah kayak begitulah. Nah, di sini itu kita itu mengimportkan random yang rand int ini itu untuk apa sih namanya? Untuk merandomkan angka integer. Lalu yang di kedua di sini tuh ada random choice, itu untuk merandomkan huruf. Nah, lalu kemudian di pertama ini di sini ada def. Def itu adalah untuk fungsi. Nah, di sini yang pertama pertama itu ada interface game. Nah, di sini saya membuat fungsi interface game itu untuk halaman depan si game tersebut. Nah, di sini kita ada tulisan selamat datang di zona permainan. Lalu kemudian di sini saya ngeprint. Di sini terdapat beberapa game yang dimainkan. Terus yang pertama itu ada tebak angka, yang kedua itu ada komputer menebak angka, dan yang ketiga itu ada switch jari. Nah, terus kemudian untuk memilih si 3 permainan ini, sebelum itu di codingan sini itu ada 3 game, yaitu tebak angka, komputer menebak angka, dan switch jari. Okay. Nah, lalu untuk memilih dari 3 game tersebut itu saya memakai ini apa sih namanya? Memasukkan angka dalam pilihan. Nah, di sini itu kita apa sih namanya? Agar bisa menginputkan ini, saya tulis nomor berapa permainan yang Anda inginkan mainkan gitu. Lalu jika Anda nulis 1 atau 2 atau 3 atau 4, 1 atau 2 atau 3, lalu nanti akan masuk ke itu adalah di dalam pilihan gitu. Kemudian untuk memilih untuk mengetahui pilihan tersebut, saya memakai fungsi switch yang di bawah sini. Nah, di fungsi switch case di bawah sini saya memakai case gitu biar gampang. Jadi yang pertama itu jika saya if case sama dengan 1, yaitu tebak angka, maka nanti pertama sebelum kita masuk ke codingan tebak angkanya tersebut, saya harus memasukkan jumlah maksimal dalam tebak angka tersebut gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu jika sudah memasukkan inputan jumlah maksimalnya itu, nanti bakal masuk ke tebak angka jumlah maksimalnya dari sini. Nanti bakal masuk ke sini. Nah, lalu jika angkanya bukan 1, masuk ke elif atau else if. Itu ke case yang kedua. Yang kedua itu adalah komputer menebak angka. Nah, untuk memasuk ke komputer menebak angkanya tersebut, pertama jangan lupa menginputkan jumlah maksimalnya agar komputer dapat menebak angka gitu, biar agar tahu maksimalnya itu berapa gitu. Nah, lalu kemudian panggillah fungsi tersebut tebak, terus ini variabelnya gitu, si jumlah maksimal. Nah, untuk misalnya nanti bakal masuk ke dalam
fungsi tebak maksimal sini. Lalu yang ketiga di sini itu ada switch jari. Nah, di switch jari itu memakai else if case sama dengan 3. Terus habis itu langsung manggil ke fungsi switch-nya itu, yaitu nanti bakal masuk ke sini gitu. Nah, lalu kemudian saya coba menjelaskan fungsi dari habis itu di bawah sini saya untuk apa sih namanya? Kita langsung aja ke bagian gamenya tersebut. Ini saya akan jelaskan nanti untuk pengulangan gamenya. Nah, di sini yang pertama ada game tebak angka. Nah, di sini itu maksudnya itu variabel untuk maksimalnya gitu. Nanti bakal masuk ke sini. Nah, X itu adalah angka yang dirandom oleh komputer. Nah, cara codingannya itu adalah menggunakan rand int seperti yang di atas tadi itu. Terus habis itu jaraknya berapa aja? Jaraknya dari berapa ke berapa? Dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, paling rendahnya itu kita memakai 1. Nah, untuk maksimalnya itu apa yang kita inputkan. Nah, lalu agar tebakan user ini apa sih namanya? Jika pertama agar tebakan usernya bisa kebaca gitu, tebakan usernya itu ditulis 0 terlebih dahulu. Lalu masuk ke pengulangan while. Nah, di sini pengulangan while itu terjadi jika tebakan usernya itu tidak sama dengan X. Jadi tebakan si kitanya sendiri menebak gitu tidak sama dengan X-nya itu, akan langsung masuk ke untuk penginputan nilai dari 1 sampai ke maksimal tersebut jika masih salah gitu. Nah, jadi di tebakan user ini untuk variabel tebakan user. Ini itu untuk apa sih namanya? Tempat untuk menginputkan tebakan usernya. Lalu, jika tebakan usernya itu lebih besar dari X, maka nanti ngeprint bahwa nilai tebakan saya sendiri itu lebih besar. Nah, habis itu disuruh masukin lagi. Nanti setelah itu dia bakal ngecek lagi untuk loop keduanya. Nah, loop keduanya kalau jika salah lagi jika salah langsung mulai lagi muter-muter dan muter gitu. Nah, untuk else if jika tebakan user itu lebih kecil dari X, maka nanti bakal ngeprint ngasih tahu kita bahwa tebakan kita itu lebih kecil gitu. Kita tinggal masukin angka lagi gitu. Nah, jika semisalnya tebakan user itu sudah benar, sudah sama dengan X, nanti dia langsung selesai pemrograman si while-nya ini langsung lompat ke print tersebut. Print untuk ini itu adalah format untuk agar untuk memasukkan variabel tanpa menggunakan yang koma di belakang sini, bisa langsung dengan kurung kerawal gitu. Di sini kita di sini print sama tanda bahwa jawaban saya itu sudah benar gitu. Nah, kemudian setiap selesai game itu langsung kita ke fungsi pengulangan game. Nah, oke, kita coba jelaskan pengulangan game itu apa. Dalam fungsi pengulangan gamenya itu ini saya membuat codingan ini untuk agar si user yang memakai codingan ini itu mau bermain lagi apa tidak gitu. Nah, di sini saya coba mengcodingkannya. Nah, untuk variabelnya sendiri untuk memilih untuk bermain lagi apa tidaknya itu saya menggunakan variabel pilihan restart. Terus habis itu kita inputkan apakah Anda ingin bermain lagi atau tidak gitu. Nah, untuk jawabannya sendiri itu saya memakai y atau n gitu. Nah, agar tidak susah gitu, saya memakai dot upper kurung.
di sini tuh untuk menguppercase apa yang kita inputkan dalam sini gitu. Inputkan yes ya atau n gitu, nanti bakal ke uppercase sendiri. Nah, jika pilihan restartnya itu sama dengan y, nanti langsung balik lagi ke interface gamenya lagi gitu, untuk melihat tebakan apa sih game-game yang ada di zona permainan tersebut. Nah, jika pilihan restartnya itu sama dengan n, berarti tidak gitu, bakal nginput terima kasih telah bermain di zona permainan, berarti gamenya sudah selesai gitu. Untuk else nya sendiri selain n, misalnya call typo gitu, bakal nanti langsung print langsung berakhir gamenya gitu. Oke, lanjut ke tebak. Ini untuk komputer menebak angka gitu. Nah, di sini di codingan sini, fungsi sini. Nah, pertama saya membuat variabel feedback terlebih dahulu. Feedbacknya itu masih kosong. Untuk low-nya itu udah fix 1. High-nya itu adalah maksimal yang kita akan inputkan. Lalu masuk ke masuk ke si loop-nya. Nah, di sini ada while feedback tidak sama dengan c. Nah, di sini misalnya di sini terdapat if low lebih kecil tidak sama dengan high. Jika low-nya itu 1, itu tidak sama dengan maksimal kita, misalnya beda gitu loh, misalnya low-nya 1, high-nya 2 gitu. Nanti kemudian kemudian nanti si itunya akan merandomkan si low di antara low sama high-nya itu. Nah, jika sudah nanti bakal langsung pindah ke feedbacknya sini gitu, low karena else-nya itu langsung di skip karena ini bahwa benar gitu. Nah, masuk ke feedback karena apa sih namanya, oh ya, di sini tebakan apa sih namanya, jadi di sini itu komputer menebak bahwa angka actions tersebut yang dirandomkan oleh komputer. Nah, jika komputer itu menebak angka yang kita inginkan itu lebih besar gitu, kita tinggal menginputkan si ini lebih besar itu berarti B gitu. Nah, jika B, maka high-nya ini misalnya ya, high-nya yang si maksimal ini bakal dikurangin 1 gitu, agar si komputer tersebut tidak merandomkannya itu lebih banyak gitu, jadi lebih kecil gitu kemungkinan besar komputernya salah gitu. Nah, jika tebakannya si komputer itu lebih kecil, jika lebih kecil, inputkan ke, nah masuk ke elif-nya di sini. Jika lebih kecil, maka nanti yang low-nya tersebut ditambahin 1 agar seperti yang di high-nya itu, agar kemungkinan besar salahnya si komputer itu makin kecil gitu. Nah, kalau misalnya tebakannya itu sudah benar, saya tinggal inputkan C gitu. Nah, untuk feedback gitu, jika feedbacknya itu udah C, sebelum itu feedback B sama K-nya itu, karena ini bukan C, akan mengelup lagi untuk semua ini lagi gitu, untuk meran si codingan ini lagi gitu, terus gitu sampai feedbacknya itu C. Jika jawabannya sudah C, maka
maka langsung lompat ke bagian ke print hore. Komputer dapat menebak bilangan Anda, yaitu si X yang di-randomkan sama komputer tersebut. Nah, habis itu lalu di yang terakhir, codingan terakhir itu ada fungsi switch. Nah, di fungsi switch sini itu ada randoman juga, tapi randomannya itu udah ada 3 variabel yang fix, yaitu J, T, dan K gitu. Nah, untuk pilihan di dalam awal fungsi ini terdapat pilihan komputer. Nah, ini choice ini untuk merandomkan si komputer untuk antara J, T, atau K. Nah, lalu kemudian di pilihan kamu itu nanti kita tinggal inputkan aja gitu. Kalau saya ingin jempol, tinggal tulis J. Kalau saya ingin tulis telunjuk, masukkan telunjuk. Jika saya ingin clinking, masukkan K gitu. Nah, lalu kemudian masuk ke ininya, else if-nya. Nah, di sini yang pertama ini, jika pilihan komputer itu sama dengan pilihannya saya sendiri gitu, bakal nanti langsung ngeprint imbang. Komputer juga memilih pilihannya si saya sendiri juga, si komputernya sendiri juga memilih pilihannya saya. Kemudian lalu ke else if-nya ini. Nah, di else if-nya ini targetnya itu untuk yang kita menangnya. Nah, di sini itu peraturan game aslinya itu jika langsung saya jelaskan dari awal aja, jika pilihannya saya itu J, jempol, dan pilihan komputernya itu T, jempol itu menang sama T, sama telunjuk gitu. Maka nanti bakal Anda menang, langsung ngeprint selamat Anda menang gitu. Nah, juga atau ini ada di sini atau gitu ya. Jadi atau ya guys, kalau atau berarti bisa antara jawabannya ini atau jawabannya ini atau ini gitu loh. Di antara inilah gitu loh. Nggak harus semuanya gitu untuk memunculkan si printnya ini. Nah, atau si telunjuk, misalnya saya pilihannya telunjuk sama clinking, telunjuk itu menang sama clinking gitu, maka nanti memunculkan ini. Nah, yang terakhir itu clinking sama jempol itu seperti kayak gajah sama semut. Gajah itu susah untuk menginjek si semut gitu, jadinya pilihannya saya clinking bahwa saya akan menang gitu. Nah, untuk pilihan lainnya itu untuk yang misalnya saya kalah gitu lah, misalnya si komputernya jempol, nah si sayanya sendiri tuh tunjuk gitu, masuk aja langsung ke else gitu, biar nggak usah nulis codingan panjang-panjang lagi gitu. Else-nya itu nanti ngeprint Anda kalah karena pilihan komputer adalah, oh ya maaf ini ada sedikit typo, adalah si pilihan komputernya tersebut gitu. Lalu seperti biasa diakhiri dengan pengulangan game, apakah kita mau mengulang game apa tidak. Dan jangan lupa untuk menulis interface game. Lalu saya akan meran si kodenya tersebut gitu. Nah, pertama langsung ke interface game-nya sini. Nah, di interface game-nya ini yang ini nanti masuk ke sini, nanti bakal muncul kerannya gitu. Nah, di sini tebak, misalnya saya pengen coba yang pertama deh, tebak angka deh gitu. Nah, misalnya saya mau 10 aja lah biar nggak terlalu banyak gitu kemungkinan saya salahnya gitu. Nah, misalnya saya mau 5 gitu ya. Oh, jawaban saya benar gitu, maka yang di komputer itu, yang disimpan komputer itu adalah 5 juga gitu. Nah, jika saya pengen bermain lagi, saya tinggal tulis saja Y gitu, atau Y dalam caps lock gitu, sama aja gitu karena udah ada uppercase-nya itu. Nah, jika saya ingin bermain lagi, langsung lagi ke menu si interface gamenya lagi gitu. Lalu coba saya ke komputer menebak angka deh, game yang kedua. Nah, di sini masukkan jumlah nilai maksimal saya 10 saja lah gitu biar enggak itu. Nah,
Misalnya saya pengen angkanya si komputer tuh 5 gitu loh. Nah, di sini tebakan komputernya 7, bahwa ini tuh lebih besar dari yang saya inginkan gitu. Tinggal saja saya tulis B jika lebih besar. Lalu nanti komputer menghitung mengrandomkan si angkanya lagi gitu. Nah, di sini kita angkanya itu si komputer itu lebih kecil gitu. Tinggal tulis K aja gitu. Wah, ternyata 4 lebih kecil juga gitu. Tinggal tulis K gitu. Nah, di sini udah tebakan komputer sudah benar, yang saya inginkan itu 5. Nah, jika benar tinggal tulis saja C gitu. Nah, habis itu tinggal hore, komputer dapat menebak bilangan Anda yaitu 5 gitu. Nah, jika saya tidak mau bermain lagi, tinggal aja tinggal tulis N. Pung. Nah, terima kasih telah bermain di zona permainan. Lalu coba kita ke game yang terakhir, si Sweet Jari. Nah, di Sweet Jari ini langsung aja kita pengen milih J, T, atau K gitu. Coba saya misalnya clinking gitu. Nah, wah ternyata si komputer juga memilih clinking. Wah, berarti saya sama-sama imbang gitu. Coba saya bermain lagi gitu. Sweet jari gitu. Nah, misalnya saya pengen jempol gitu. Oh, saya kalah karena si pilihan komputer itu clinking gitu, seperti itu. Nah, oke, kalau begitu sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf juga bila agak rumit saya menjelaskan untuk codingan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.